Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Sidang paripurna Majelis Dewan Guru Besar PTNBH yang berlangsung selama 2 hari di Malang membahas tema besar mengenai lingkungan. Ketua Majelis Dewan Guru Besar PTNBH, Profesor Harkristuti Harkrisnowo mengatakan tema yang dipilih oleh Universitas dan Universitas Negeri Malang sangat tepat. Berbagai isu lingkungan yang ada saat ini menyangkut hajat hidup masyarakat dan berkaitan dengan adanya perubahan iklim yang terjadi secara global. Profesor Harkristuti meyakini dengan berbagai latar belakang kepakaran para guru besar yang hadir akan mampu memberikan berbagai pandangan dan solusi bagi persoalan lingkungan yang terjadi. Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang memilih tema lingkungan sebagai bahasan dalam sidang paripurna Majelis Dewan Guru Besar PTNBH. Sidang yang berlangsung di Kota Malang selama 2 hari tersebut dihadiri oleh ratusan profesor dari berbagai perguruan tinggi PTNBH di Indonesia. Dengan latar belakang keilmuan yang beragam, diharapkan sidang paripurna tersebut akan menghasilkan pemikiran yang terbaik dalam menyikapi mengenai berbagai persoalan lingkungan. Rangkaian pemikiran tersebut nantinya diharapkan mampu menjadi masukan bagi stakeholder terkait, baik perguruan tinggi, pemerintah maupun masyarakat. Apa yang dipilih oleh teman-teman dari Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang ini sangat lekat dengan, sangat relevan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Karena bicara soal bagaimana kita menghadapi krisis lingkungan hidup di satu sisi dan krisis sumber daya alam. Yang kedua-duanya kaitannya dengan perubahan iklim, climate change. Ini yang kemarin juga menjadi isu yang besar dalam G20 ya. Jadi kami berharap bahwa para guru besar yang berkumpul yang pada saat ini yang yang ilmunya itu kan sangat beragam. Jadi kami bisa bersama-sama membicarakan tentang isu-isu ini dan menghasilkan apa sih yang bisa kita sumbangkan kepada masyarakat Indonesia untuk mengatasi hal ini. Itu sebabnya tadi saya katakan kita harus seperti Pegadaian, memecahkan masalah tanpa masalah gitu. Nah, ini adalah hal yang memang tidak ringan, tapi kami berpikir bahwa dengan kerjasama yang baik kita semua bisa untuk mencapainya. Para guru besar perguruan tinggi berbadan hukum merupakan tokoh dari berbagai keilmuan yang diharapkan menjadi motor dan pemikir mengenai masa depan bangsa Indonesia. Harapan tersebut disampaikan Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, pada pembukaan sidang paripurna Majelis Dewan Guru Besar PTNBH. Menurut Widodo, para guru besar merupakan ahli dalam bidang berbagai keilmuan yang memiliki pengalaman panjang. Dengan bekal tersebut, maka pemikiran para guru besar diharapkan mampu menjadi solusi dari berbagai persoalan dan kemajuan bangsa Indonesia. Melalui sidang paripurna tersebut, diharapkan akan menghasilkan berbagai pemikiran yang konstruktif dan solutif untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang gemilang. Pertemuan Majelis Dewan Guru Besar PTNBH memiliki peran penting dalam mengurai berbagai persoalan kebangsaan. Sebagai sosok yang memiliki keilmuan tinggi dalam berbagai bidang, guru besar diharapkan mampu lebih berperan dalam memikirkan situasi nasional saat ini. Dalam pertemuan di Kota Malang, Majelis Dewan Guru Besar PTNBH akan membahas berbagai persoalan termasuk isu lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim yang terjadi secara global. Selain itu, para guru besar juga akan membicarakan mengenai kondisi pendidikan nasional yang diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Pagi hari saya juga sangat bersemangat ya, karena melihat bahwa para guru besar yang hadir pada kesempatan hari ini terlihat semangat juga Bapak sekalian untuk membangun Indonesia. Dan kalau bukan para guru besar, siapa lagi yang mungkin yang memikirkan tentang pembangunan Indonesia? Sehingga dengan sebutan guru besar, profesor, yang ini adalah
gudang dari ilmu pengetahuan, dari seluruh ilmu pengetahuan yang ada, sehingga kita berharap betul bahwa para guru besar ini aktif memikirkan tentang negara dan juga pembangunan manusia Indonesia. Center of Excellence Rimpang dan Umbi yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian diharapkan mampu menjadi motor bagi percepatan hilirisasi hasil riset dosen. Ketua COE Umbi dan Rimpang, Profesor Elok Zubaidah mengaku gembira dengan dukungan dari fakultas dan sambutan dari Sivitas Akademika terhadap pusat unggulan ini. Elok menjelaskan melalui COE ini diharapkan hasil riset yang ada dalam bidang rimpang dan umbi dapat bersinergi dengan industri untuk hilirisasi. Dua produk tersebut merupakan komoditas yang banyak dijumpai di Indonesia, sehingga dengan riset yang sesuai diharapkan mampu meningkatkan manfaat produk bagi industri pangan dan ekonomi. Keberadaan Center of Excellence Rimpang dan Umbi merupakan terobosan baru dari Fakultas Teknologi Pertanian agar dapat segera melakukan hilirisasi hasil riset. Umbi dan rimpang merupakan dua produk yang melimpah di Indonesia, namun masih kurang maksimal dalam pemanfaatannya. Padahal, dua produk tersebut memiliki kandungan yang sangat berguna bagi kemajuan industri pangan dan kesehatan. Melalui riset tersebut diharapkan produk umbi dan rimpang memiliki nilai ekonomi yang berlipat dan bermanfaat bagi industri kesehatan dan pangan. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya sudah melakukan berbagai riset pada dua produk tersebut dan bermitra dengan beberapa pelaku UKM. Sangat gembira sekali yang ditunjukkan dengan pengunjung yang sangat antusias sekali melihat produk-produk dari FTP ya. Dan kebetulan memang produk-produk itu sebenarnya hasil-hasil penelitian dosen yang memang siap untuk dihilirisasi. Adanya inisiatif dari dekan yang untuk melakukan menjadikan Center of Excellence khusus untuk umbi dan rimpang itu akan semakin menambah semangat dari dosen melakukan riset tentang umbi dan rimpang. Yang kedua, selain karena memang umbi dan rimpang itu adalah produk unggulan sebenarnya di Jawa Timur itu produksinya melimpah ya. Di lain pihak, rimpang kita tahu adalah suatu tanaman yang khasiat fungsionalnya sangat tinggi, sehingga dengan adanya dibukanya pusat penelitian rimpang ini, harapan kami bisa memberikan sumbangsih untuk negara ya, bagaimana bisa lebih meningkatkan lagi nilai jual rimpang dan umbi, juga meningkatkan kesehatan masyarakat dari segi ekonomi juga bisa meningkat. Keberadaan Center of Excellence dan sarana lainnya merupakan upaya Universitas Brawijaya untuk memperkuat ekosistem riset bagi para dosen dan mahasiswa. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo menjelaskan, ekosistem riset yang ada diperlukan untuk memperkuat iklim riset yang sudah berkembang. Widodo mengaku saat ini UB terus melengkapi berbagai sarana pendukung dan memperkuat jejaring agar ekosistem riset yang ada dapat semakin kuat dan terintegrasi dengan dunia industri. Diharapkan hal ini akan mempercepat proses hilirisasi dari berbagai hasil riset yang sudah ada sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Universitas Brawijaya terus menambah berbagai fasilitas dan sarana pendukung riset agar memperkuat ekosistem yang ada. Salah satunya dengan keberadaan pusat unggulan atau Center of Excellence yang ada di berbagai fakultas. Sarana ini merupakan wadah bagi para dosen dan mahasiswa untuk fokus dalam riset tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri.
Saat ini Universitas Brawijaya telah memiliki peta pusat unggulan produk tertentu dalam bidang pangan, pertanian, peternakan, dan lainnya. Keberadaan pusat unggulan ini diharapkan mempermudah bagi industri yang ingin berkolaborasi dengan Universitas Brawijaya. Salah satunya nanti diseminasi kepada teman-teman dunia usaha dan dunia industri, apa-apa yang kita sudah lakukan, inovasi-inovasi dan teknologi yang kita sudah bisa lakukan, sehingga harapannya bisa kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, kalau kita bisa kerjasama dalam hal teknologi dan inovasi, harapannya teknologi itu bisa segera terdistribusi di masyarakat, sehingga masyarakat bisa menikmati hasil dari inovasi kita. Yang kedua adalah untuk menguatkan ekosistem inovasi yang ada di Universitas Brawijaya. Karena inovasi dan pengembangan teknologi itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ada sebuah ekosistem yang saling mendukung. Ya, sehingga budaya inovasi ini akan menjadi semakin kuat di Universitas Brawijaya. Banyaknya lulusan SMA dan SMK yang masih belum mendapat pekerjaan menjadi perhatian pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Sekjen Kemenaker Profesor Anwar Sanusi menjelaskan, lulusan SMA dan SMK merupakan jenjang pendidikan antara dengan dunia kerja dan pendidikan tinggi. Kemampuan lulusan ini diakui masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk itu, pemerintah memiliki program pelatihan yang simpel dan praktis melalui Balai Latihan Kerja untuk para lulusan tersebut. Dengan materi yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, diharapkan lulusan SMK dan SMA ini mampu diserap oleh pasar kerja dan mengurangi angka pengangguran produktif. Lulusan SMA dan SMK menjadi penyumbang terbesar tenaga kerja produktif yang belum terserap oleh pasar kerja. Hal ini terjadi karena terdapat kesenjangan antara kemampuan lulusan dengan kebutuhan dari pasar kerja. Hal tersebut menjadi perhatian semua pihak karena jumlah lulusan SMA dan SMK setiap tahunnya terus bertambah. Untuk itu, Kementerian Tenaga Kerja berupaya membantu peningkatan kualitas dan skill lulusan SMA dan SMK melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja. Pelatihan tersebut didesain lebih simpel dan praktis agar lebih mudah dan cepat dikuasai oleh para lulusan sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar. Kita dorong mereka itu untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan vokasi yang didasarkan di dalam sebuah kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat lokal dan juga disesuaikan dengan permintaan dari pasar kerja itu sendiri. Karena memang kalau di dalam pelatihan vokasi itu kan kita desain lebih simpel, kemudian juga lebih praktis dan juga tentunya adalah lebih aplikatif. Nah, simple itu apa? Artinya kita tidak terlalu mungkin banyak muatan-muatan yang sifatnya tidak istilahnya agak umum ya, lebih kepada spesifik. Kemudian praktis karena memang langsung bisa diaplikasikan. Nah, istilahnya kepada terapannya kan sangat tinggi. Nah, inilah yang saat ini kita dorong adanya revitalisasi, transformasi dari balai-balai latihan kerja yang kita kelola. Pemerintah melakukan perubahan dan transformasi peran dari Balai Pelatihan Kerja agar dapat membantu meningkatkan skill lulusan SMA dan SMK. Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi mengatakan, perbaikan BLK dilakukan melalui beberapa program agar lebih kompeten. Perubahan pertama dilakukan dalam bidang sarana dan fasilitas pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, metode pelatihan juga diberikan dengan lebih banyak praktek dan magang agar peserta lebih terampil dalam skill tertentu.
Pemerintah menargetkan agar peran balai latihan kerja yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia ini mampu menutup kesenjangan kemampuan lulusan SMA dan SMK dengan kebutuhan pasar kerja. Balai Latihan Kerja diharapkan mampu menjadi penutup kesenjangan kemampuan lulusan SMA dan SMK. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah melakukan perbaikan pada Balai Latihan Kerja yang ada saat ini. Perbaikan tersebut diprioritaskan kepada penambahan sarana dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Fasilitas dan pendukung pelatihan sangat dibutuhkan sesuai dengan kondisi kebutuhan kerja saat ini. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki metode pelatihan dengan memperbanyak materi praktek dan magang sehingga peserta mendapatkan skill yang sesuai dan menjadi lulusan yang terampil. Balai kerja kita kelola dengan berbagai kita lakukan transformasi, misalnya adalah dari sisi pertama dari sisi fasilitas ya, kita ingin adanya perbaikan yang signifikan, terutama alat-alat yang memang kita miliki ini harus kompatibel dengan istilahnya keahlian yang memang dibutuhkan di dalam pasar kerja itu sendiri. Ini yang menjadi satu langkah yang kita lakukan. Yang kedua adalah dari sisi metode, dari sisi pembelajaran. Metode pembelajaran, kalau di dalam pelatihan ini adalah kita mengkombinasikan antara prakteknya sangat kecil, kemudian lebih besar kepada, teorinya sangat kecil, prakteknya lebih besar, di antara praktek itu adalah pemagangan. Jadi pemagangan ini juga menjadi bagian cara untuk kita bisa mendekatkan antara yang namanya mereka keterampilan yang dibutuhkan dengan yang namanya di sini adalah dengan ketersediaan dari angkatan kerja itu. Indonesia saat ini belum bebas dari penyakit kusta. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, masih terdapat 6 provinsi yang masih belum bebas dari penyakit kusta hingga tahun ini. Menurut pengurus Perdoski, Dr. Delia Widasmara, hal ini menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, hingga asosiasi dokter untuk terjun memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal inilah yang dilakukan oleh tim Kata Mataku bersama dengan perguruan tinggi dan Perdoski dengan turun ke Ambon melakukan edukasi mengenai penyakit kusta kepada siswa sekolah dasar. Hingga saat ini belum semua wilayah di Indonesia terbebas dari penyakit kusta. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, masih terdapat 6 wilayah belum tereliminasi hingga saat ini. Salah satu provinsi yang masih belum terbebas adalah Maluku. Berdasarkan hal tersebut, tim Kata Mataku bersama dengan Perdoski dan beberapa perguruan tinggi melakukan edukasi secara langsung ke Ambon kepada siswa sekolah dasar. Langkah ini sangat penting agar masyarakat sejak dini mengetahui mengenai penyakit kusta. Edukasi ini dilakukan sebagai upaya agar Indonesia segera bebas dari penyakit kusta dan memiliki generasi muda yang sehat. Iya, jadi emang kegiatan ini ya, kan Indonesia itu merupakan negara terbanyak ketiga di dunia. Yang pertama kan India, kedua Brasil, ketiga itu Indonesia, penderita kusta terbanyak gitu ya. Ya itu kemudian dia itu sebenarnya jika dilihat dari nasional ya, ini ada datanya nih ya. Jadi eliminasi itu tahun 2010. Nah, kenapa kan tapi di Indonesia ini masih terdapat di data ya 6 provinsi yang belum mencapai eliminasi ya. Data diperoleh dari Kemenkes RI ya. Provinsi yang belum tercapai eliminasi antara lain ada Minahasa, terus kemudian ada Gorontalo, salah satunya adalah Maluku. Nah, kenapa kok kita ke Ambon? Yaitu berdasarkan hal tersebut. Nah, kita ikut ke Ambon ini atas inisiasi dari tim Kata Mataku. Ada Kata Mataku tuh inisiasinya UI sebenarnya, senior saya karena saya waktu itu waktu S3 saya diuji oleh salah satu tim Kata Mataku ini dari UI. Kebetulan saya di Perdoski, di Perhimpunan Dokter Kulit Indonesia, Dokter Kulit dan Kelamin Indonesia itu sebagai ketua kelompok studi dermatologi sosial Indonesia, khususnya itu menangani untuk masalah sosial ya. Salah satunya adalah stigma. Kita tahu kalau stigma itu salah satu masalah sehingga masalah kusta ini belum selesai.
Menyambut bulan Ramadan yang jatuh pekan depan, Rise Hotel Malang menyediakan paket buka puasa bersama dengan menu Indonesia dan Asia. General Manager Rise Hotel, Yanuar Arifin menjelaskan, tahun ini Rise Hotel mengangkat menu Indonesia dari Jawa Timur dan menu Asia. Menu tersebut diracik secara khusus oleh Chef Dama selama bulan Ramadan. Tema makanan Indonesia, terutama Jawa Timur, diharapkan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang akan melakukan buka bersama di Rise Hotel. Yanuar mengaku menyiapkan beberapa tempat sebagai lokasi buka bersama, mulai dari Sunshine Resto, Legacy Resto, hingga rooftop. Kuliner bertema Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Asia menjadi menu andalan dari Rise Hotel selama bulan Ramadan. Ada soto tangkar, ayam tandori, nasi biryani, dan lainnya. Selain makanan yang tersedia, juga aneka minuman dan takjil jajanan pasar selama bulan Ramadan. Menu tersebut akan dirotasi secara periodik, sehingga pengunjung dapat merasakan berbagai menu yang berbeda selama Ramadan. Paket buka puasa tahun ini merupakan seri yang ketiga, setelah sebelumnya Rise mengangkat kuliner tema Solo dan Jogja. Saya ingin sekali mengucapkan banyak terima kasih kepada tim dan juga kepada undangan yang sudah datang untuk mencoba mencoba untuk mencicipi makanan yang sekarang alhamdulillah kita juga sudah di tahun yang ketiga setelah sequelnya adalah Soloan, kemudian tahun kemarin kita Jogja. Hari ini kita sekarang lebih besar itu ke ASEAN Wilayah ya. Jadi dari berbagai macam masakan dari Indonesia plus Asia, kebetulan salah satu andalan kami adalah ada ayam tandori yang stall yang kami bikin di hari ini dan juga untuk nextnya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.